Untuk yang kabur, jadi saya mohon maaf, memang tidak sempat melayani WA dari teman-teman wartawan. Ada yang mau wawancara, ada yang mau bertanya, karena kami cukup disibukkan dengan kejadian tadi. Jadi memang ada sekitar 10 yang lebih ya, yang keluar ketika Pak Mufti. Jadi ketika kebetulan ada psikolog ya yang selalu stay bersama kami. Ketika ditanya siapa saja yang keluar, mereka saling menutupi. Tidak mau bilangnya oh saya tidak tahu siapa saja, tidak kenal dan sebagainya. Memang sebenarnya setiap hari itu kalau bisa dibilang kami ini selalu ada beberapa teman yang selalu di WA, bahkan ada yang diancam kalau sampai kami tidak keluar maka kamu akan begini. Setiap hari mereka berulang. Dan memang orang-orangnya tertentu. Ada yang orang-orang itu ada yang berubah, berganti. Selama ini masih bisa tertangani. Hal yang jadi kami gali. Kita di karantina ini dimulai di 6 April. Sudah 1 bulan lebih. Ada yang pada saat yang mereka yang berulah ini itu memang sudah hampir 1 bulan berada di karantina. Kami paham dari segi psikologisnya mereka itu mengalami tekanan, ya. Mereka tidak bertemu dengan istri. Itu menjadi suatu hal yang mereka ungkapkan. Kami punya salah satu manajemen di karantina yang sama-sama jamaah tabligh, kenal dengan mereka beberapa yang di dalam. Pendekatannya lewat beliau. Mereka sampaikan. Mereka juga sampaikan. Nah, itu hal pertama. Kebanyakan laki-laki, ya. Kemudian ada yang memikirkan keluarganya yang di rumah. Mereka makan apa? Karena mereka itu kepala keluarga yang bekerja. Nah, kami sudah berupaya menyampaikan lewat psikolognya, lewat saya kebetulan koordinator pelayanan medik, lewat staf pelayanan medik ada Dr. Jihan, ada Dr. Silvi, menyampaikan kepada mereka, lewat koordinator keperawatan Pak Ivan, Pak Ferry, ada dari yang kami sebut tadi jamaah tabligh dari manajemen sudah melakukan pendekatan, menyampaikan hal yang mereka persoalkan. Salah satunya adalah tidak menerima hasil. Oke, kami akui pada di saat awal hasil itu kan dia keluar semua nama, ya. Biasanya kita kalau di rumah sakit periksa hasilnya kan dikasih ke kita tuh. Ini hasil periksa ibu, kolesterol dan sebagainya. Kali ini kami memang tidak berikan. Nomor 1, kita bertubi-tubi berhadapan dengan pasien, ya. Di rumah sakit merawat sekitar 12-an lebih. Kami di sini berurusan sampai 60. Entah yang mana yang mau dikerjakan duluan, yang mana yang nanti, yang mana yang buat PR. Begitu banyak hal yang harus diurus. Nah, sehingga hal ini memang tidak kami bagikan, tetapi disampaikan bahwa Bapak ini positif, kemudian begini, Bapak ini negatif, kemudian begini. Ada yang kemudian dipulangkan, harus kami konsultasikan, harus dihubungi ke gugus tugas masing-masing kabupaten kota. Bagaimana prosesnya, koordinasinya lewat siapa, lewat KKP, kekarantinaan wilayah. Jadi bukan hal gampang mengelola ini. Yang paling penting, yang paling urgent adalah kita ini kondisi darurat. Ini wabah, bukan penyakit biasa. Kami juga beresiko. Pasien yang masuk ini kenal juga tidak.
Pasien mau berulah, silahkan. Tapi kita hanya mohon pemahaman, pengertian. Alhamdulillah dalam kondisi sehat. Tidak ada gejala. Alhamdulillah kami sangat bersyukur. Kami berharap pulang semua. Supaya kami juga bisa istirahat. Tapi kelihatannya susah memang. Nah, puncaknya kemarin mereka sudah ancam. Hari ini mereka mau pulang. Sebenarnya sudah sekitar 1 minggu ini mereka selalu mengancam. Saya selalu menyampaikan, mudah-mudahan hasilnya ada besok. Pertanyaan itu bukan dari teman-teman wartawan saja. Mereka juga bertanya setiap hari. Cuman bertanyanya ke banyak orang, bukan hanya ke saya. Kenapa pemeriksaannya lama keluar? BTKL itu kalau kita kirim tanggal 6, prosesnya naik kapal sampai di Bitung, besoknya baru disampaikan. Tanggal 8 dia masuk di BTKL. Sampai di BTKL harus disesuaikan dulu spesimen dengan nama, kompilasinya ke rumah sakit pengirim. Pengerjaannya biasanya 3 hari. Kemarin terakhir kirim tanggal 12 malam. Kita tunggulah dalam 1 minggu ke depan. Memang seperti itu prosesnya. Perlu kehati-hatian, perlu kompilasi. Ternyata mereka harus mengecek juga di aplikasi. Rumah sakit pengirim harus mengisi aplikasinya. Kalau sudah diisi, mereka baru boleh kerja di sana. Sehingga butuh koordinasi yang banyak, ya. Sehingga kelihatannya memang menjadi lama, sehingga semua bertanya-tanya. Nah, kembali ke pasien tadi, kami sudah rapatkan ketika akhirnya puncaknya mereka keluar. Pejabat karantina dengan KKP langsung turun tadi berpakaian APD lengkap. Kabarnya ada yang sampai ke 2 sekawan. Kami belum mengecek ini, jangan sampai ada yang hilang. Kalau ada yang hilang kemudian dia positif, wah berbahaya itu. Keluarnya dia pegang-pegang motor, tapi motor sudah didisinfeksi semuanya. Tapi keluarnya kemana lagi? Kedua sekawannya apa? Naik apa? Naik ojek kah? Jalan kaki kah? Mereka yang keluar ini, yang kami berhasil data, itu ada 10. Ada 3 yang positif. Ada 2 yang kemarin sudah dinyatakan sembuh, kemudian interaksi, termasuk yang bikin masalah dimulai dari rumah sakit sampai di sini selalu bikin masalah. Tapi kemudian karena interaksi menjadi OTG dan di swab. Dan sekarang hasilnya kemarin mereka menolak di swab ulang. Swabnya itu teman-teman tahu sampai jam 12 malam itu Dokter Handoko dengan Dokter Fasni dengan teman-teman perawat. Kemudian ketika di swab ulang yang tidak bersedia ini, di swab kembali, kami minta Pak Karo dari keamanan dari Gakum untuk bersedia masuk di ruangan swab. Sudah diatur, setuju. Pada saat di swab, keamanan tidak datang. Yang sekarang kabur, itu kami sudah bicarakan, saya tidak tahu kurang apa lagi. Sudah sampai ke Pak Sekprov. Pak Kadi sudah bicara dengan koordinator Gakum. Mohon maaf kepada koordinator Gakum. Kami sudah minta tenaga keamanan itu harus ada, baik TNI maupun Polri. Di awal ini mulai karantina, nomor 1 belum tahu mungkin koordinasinya seperti apa. Sehingga yang dibicarakan dulu oleh Pak Kadis adalah Satpol PP. Alhamdulillah Satpol PP sampai hari ini selalu berjaga. Bergantian pakai shift. Kalau mereka jaga stay-nya di lobi, tapi mereka jaga tiap lantai, kemudian ada yang keliling sampai di belakang. Tapi mereka satu kali shift kan 3 orang. Tidak mampu. Berjalannya waktu kami minta dari Gakum, ada TNI, ada Polri, karena mulai ada kekacauan di dalam, minta bantuan.
Gakum tidak mau kami mengatur jadwal. Kami sudah atur jadwal di mana stay lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Kemudian yang di belakang itu berapa orang, tidak mau diatur. Mereka minta, mereka mengatur sendiri. Oke, Pak Kadis bilang tidak usah sudah diatur, biar saja mereka yang mengatur. Yang penting setiap hari itu ada yang jaga. Hanya 1 hari, 2 hari, tidak ada lagi. Sampai pasien itu keluar. Siapa yang harus menjaga? Siapa yang harus menjaga mereka? Kami berharap tidak dijaga. Kalau pasien mengerti posisi mereka, kurang apa ini Sahid Bella? Tadi pasien yang mau dipulangkan itu kami istrinya telepon, menangis dari Halut. Jangan dipulangkan Bu, karantina di Halut seperti ini kondisinya. Kami panggil kepala dinasnya, tadi sudah datang. Betul kondisinya di sana seperti itu, betul. Kondisi di sana begitu, ini di sini enak, senang. Saya tanya, sembakonya dikasih tidak? 2 hari lalu sudah dikasih uang 1 juta dengan sembako. Sudah diterima. Ibu sampaikan tidak buat Bapak? Saya sampaikan tapi Bapak marah-marah. Nah, sehingga keputusannya kami kembalikan ke gugus tugas. Jadi tadi Pak Kadis sudah tanda tangan, ada 9 orang. 9 orang yang kami kembalikan itu 7 dari Ternate, 3 positif, 4 OTG, Tidore Kepulauan 1 OTG, dan Halut 1 OTG. Yang sering bikin masalah itu yang tikap itu 1 orang, kemudian Ternate 7. Apa jawaban dari semua? Menolak, sudah pasti. Tidak ada yang mau. Mereka bilang mereka siap isolasi di rumah. Kita kembalikan saja ke masyarakat. Mau terima tidak? Silakan masyarakat yang mengawasi. Jadi yang kami akan kembalikan Ternate 7, 3 positif, 4 OTG, Tidore Kepulauan 1 OTG, Halut 1 OTG. Hari ini kami menunggu sampai batas, kami kasih batas besok pagi. Masing-masing Ternate sudah kami undang jubirnya, Tidore sudah kami sampaikan kepala dinas, Halut sudah datang kepala dinasnya. Mereka akan koordinasi ke gugus tugas masing-masing. Jawaban yang kami tunggu paling lambat besok pagi. Dan mereka harus jemput. Tetapi sarannya adalah karantina di lokasi karantinanya kabupaten kota. Karantina di sana, jadi bukan dikembalikan ke rumah. Ya, karantina di sana. Tadi Pak Kadis sudah tanda tangan untuk yang 9 orang ini. Mudah-mudahan bisa besok bisa eksekusi. Ada yang di viral yang dia sebut namanya Julfikar, ya itu Tidore, dia termasuk yang akan dikembalikan besok. Kemudian yang sering viral main bola itu Rizky Pratama, itu yang akan dikembalikan juga termasuk yang Ternate, itu akan dikembalikan besok. Mohon maaf terpaksa saya sebut nama, biar masyarakat menilai. Kok bukan mereka saja yang puasa, kami juga puasa. Dan kabur. Bilang ojek jangan kasih naik, bilang ojek jangan kasih naik. Woi pasien, woi pasien belum apa itu? Belum. Pasien ya Allah. Iki jaga begitu kong. Saya dari Tidore Pak, saya dari Tidore juga, saya pernah dari Tidore Pak. Hasil keduanya belum keluar Pak. Rido. Ini bagaimana itu Oto udah besar darah tak bisa palang kah? Oto tadi tuh Oto yang patroli besar-besar. Ini pasien keluar, masyarakat pasien positif keluar itu. Toki tiang listrik Toki.
Pindah itu pasien, pindah. Pindah itu pasien sama tuh, pindah. Woi, itu pasien kapan mau nonton? Ini pasien yang baru keluar nih. Pindah semua, woi. Dong kabur kakak, dong mau dalam lagi, dong keluar ke hotel.